kan di zaman kerajaan dulu gitu tuh ya, pedang bulat kayak begitu. Itu bukan tombak, Pak. Betul. Dia bukan Moskov. Iya, Marahin kan. parahin mas saya. Lebih besar lagi juga. Sementara, Oh buset, langsung aja. dan ini akan menjadi informasi kalau nantinya ada RT join the fight, gak ada Puri. Saja karena udah dateng Yingnya. Oke, dan mendadak mereka akan melakukan sebuah pertempuran yang tersebut dan ini dia. Blink hampir saja didapatkan namun sekarang Hunter jebak di dalam satu reward manipulation. Coba lihat Yasuke membentang tadi dan juga membuat sebuah barricade. Tapi pada berbeda. Serangan kembali dilakukan antara Nino dan juga Arvi. Mereka membuahkan hasil 1 poin kill Hunt down kali ini. Yes, dan tadi bahas ya di mana Ninonya kalah jalan. Oh, Oke, pada berbeda. Hijue terkitkan. ya harusnya nggak jadi masalah besar ya. Oke lah, hijaunya tumbang. Menjadi pemilik dari efek Life Bane. Dengan menggunakan Dominance Ice. Dan sisanya kalau kita lihat dari sekarang, Nino, dia emang gak bisa di burst. Tapi apakah... Oke, dengan Fist Crack tadi seperti udah dilakukan nama Father of Guardian. Blink terjebak. Blink harus merasakan bagaimana sakit. Tersetup yang indah. Oke, kembali terjadi pertempuran seperti itu. Akhirnya pas dia 1v1 laning gitu kan. Wah, dipanggil lagi kuda barbelnya dan sekarang Hannya dikejar mau pergi ke arah mana? Han, Solo kill. lompat solo kill. Jangan Galacticos overthinking. Yap, ini benar-benar ya. Namun di depan berbeda. Sekarang apa? Turtle Guardian connect ke arah 2 player. Wow. Merasakan akibatnya. Walaupun turtle-nya berhasil diamankan, tapi setidaknya Hannya pun berhasil langsung dilumpan habis. Yingnya pun masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di depan berbeda, Yasuke dikejar oleh Biasan. Di mana Blinknya masuk ke area dalam. Aduh. Yasuke. Tapi Nino mencoba untuk bisa mengejar. Terlambat dan Blinknya terjebak sendirian. Arvi bertemu. Blinknya mencoba untuk bisa kabur akan bisa diamankan oleh Arvi. Tapi Arvinya mulai mendekat, didorong lagi satu terakhir dan selamat Blink. Yap, gak ada Han, tapi Alex. Walah tertangkap langsung dilompatin Spatel Migration. Tapi dicuekin sepertinya Alex. Alterigo mereka harus aware sih, dimana keberadaan dari Han kayak tadi. Itu kalau lengah dikit, Arvi yang gak punya Purify bisa jadi korban. Udah pasti ya, tapi udah kejawab kayaknya. Kenapa Sora memiliki win rate 0% di Swiss Stage? Karena semua pemain udah ngerti banget kalau ada Sora ya menghindar sejauh mungkin. Oke. Namun kali ini Jumenya malah tertangkap basah. Tapi Blinknya pun langsung mendapatkan balasan yang cepat. Daripada berbeda, Yingnya pun menjadi korban. Namun sekarang Stitch yang mengantarkan damage yang sangat besar ke arah Yasuke. Hampir Yasuke bisa mendapatkan ke arah Stitch. Tapi Lina aja satu terakhir gagal mendorong. Lina masih dikejar dan mereka... Alterigo Esports mereka take over Lordnya. Endless gak akan ada masalah karena dia punya damage. Buset dia Patron Guardian dan itu connect. Wow! Blessing juga Darby. Walaupun untuk kali ini Darby terkena impact tadi seperti dari Petrify. Mau tidak mau tapi setidaknya ada Steve yang memang sudah dihilangkan dengan cukup cepat. Lordnya masuk, Lordnya hilang tapi mereka mendapatkan beberapa pertahanan lagi. Itu dia, dash dari Kari yang gak terlalu jauh. Sampai akhirnya AOE dari sakit AOG. pisan. Yang kena juga. Tumbang akhirnya dan Alterigo Esports base turret tengah berhasil mereka hancurkan. Oke, dan sekarang kuda barbel kembali dipanggil Lina aja hampir menjadi korban dan atas. Kembali dirumpuhkan. Benar-benar DNA Brawl server di bawah habis-habisan sama Altrigo hari ini. Ya Brawl server tapi dalam keadaan yang sangat disiplin. Iya. Mereka gak gegabah loh untuk NL kayak gimana tapi lihat Ying maju. Oke. Lo. What happened? Tembok yang sudah walaupun mau dihantam kembali namun sekarang ada Spatel Migration yang begitu mengerikan dari Connect. Tapi sekarang hanya berhasil kabur dikejar oleh Yasuke di bagian belakang. Spatel Migration kembali. Alec masih ada Immortal Ying yang mencoba untuk bisa maju dan juga mengajar dan menghantamkan bagaimana damage yang mereka miliki tapi shutdown. Dan sedikit defensif yang menguntungkan untuk Yangon Galacticos lah ya. Mereka bisa keluar dari zona persembunyian ya dan bahkan menghancurin outer middle turret. Iya, karena Alterigo-nya juga tadi kayak terlalu dive. Dan terlalu terpisah karena emang terbagi menjadi 2 untuk team fight-nya. Buat sekarang Stitch-nya udah punya satu senjata yang cukup untuk menjawab bagaimana kehadiran dari Yasuke dan juga Arvi. Wind of Nature. Efek dari Wind Enchant-nya yang nanti bakal membuat semua physical damage yang akan ditahan lebih dulu bagi Stitch. Dan ini yang akan dicari sama Yangon Galacticos late game dari Kari. Karena untuk kekuatan front to back, mereka kuat banget. Konsil. Warner pergi tapi Blink menghancurkan itu semuanya. Ya Alex sebenarnya gak lepas ya matanya untuk Stitch terus menerus. Cuman hati-hati ya, hal-hal kayak gitu kadang bisa jadi bahaya kalau kejauhan. Tapi Han-nya juga bahaya sih, 3 hit loh itu. Oke juga. Dan karena balik lagi ya, Marksman Trinity. Semakin lama game berjalan, di mana Hunter Sword-nya juga akan semakin lebih mematikan lagi. Dan halo, kamu. Cuek ya. Cuek sih itu. Ngapain juga mau baku hantam berdua.
Cuma dengan adanya cicilan-cicilan dari Arfi, memanggil lagi adanya Yangon Galacticos untuk berada di area dari Lord. Tapi lihat di mana Blink berada. Tidak terdeteksi. Ya, ini flanking-flanking yang akan mengerikan sih sebenarnya ya. Akan seperti apa awareness yang dimiliki oleh Altrigo dan Blink Conceal. Oke, Blink udah berhasil mendapatkan seperti karyanya. Zuke dan kuda Barbielnya pun terlewat. Begitu mengerikan, tapi real one manipulation. Dengan para berbeda, Patrol Guardian Stitch sedikit lagi dikejar oleh Arfi. Satu terakhirnya. Stitch down. Dan hanya pun kehilangan arah hit. Masih ada Arfi mencoba untuk bisa mengejar. Araf tiba dikeluarkan. Mau kemana Han? Masih ada Winter Crown. Tapi tidak akan mendukung lama karena selesai. 3 player dari Yangon Galacticos menjadi notifikasi. Iya, Super Wave Minion yang akan dihantarkan oleh Alter Ego. Hanya misalkan 2 pemain dari Yangon, akankah mereka bertahan? Oke. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Mereka lebih memilih Lord, tapi Nino menjadi penjaga gerbang di situ. Iya, dijagain, dipandangin dari kejauhan untuk tidak mendekati ke area Lord yang akan coba dieksekusi oleh Alter Ego. Arfi sendirian, tapi Ying gak gentar. Ying bakal coba untuk maju. Oke, Alek dihajar oleh Ying, sementara sekarang Arfi tepat berada di depan Lord menunggu kehadiran dari Yasuke. Kan seperti apa lagi, ada position yang begitu baik tadi dimiliki oleh Blink, tapi ketahuan sekarang posisinya dan mereka mempercepat untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Blink dipaksa mundur. Yap, dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan ya. Penjagaan yang maksimal dilakukan oleh Alter Ego Esports. Dan Lord berikutnya ini akan semakin membuat dari Alter Ego enak karena udah gak ada base turret lagi. Mereka bakal straight dan mengawal Lord tersebut. Ditambah dengan Malefic Gun dan Wind of Nature. Paksa Wind of Nature-nya keluar. Karena memang semakin lama game berjalan, Karinya akan semakin lebih mematikan. Dan Nino mencari celah. Nino juga menunggu flicker yang dia miliki. Karena dia udah cukup banget dari segi item, dia nggak bakal dengan mudah untuk bisa ditumbangkan. Kecuali kalau Nino diangkat-angkat nih sama Lina terus di basic attack sama Stitch. Oke, wait. Nih kenapa nih? Bertiga nih. Oke. Tapi sekarang Lord akan masuk ke dalam area Patrol Guardian. Korek tadi karena beberapa lain begitu baik. Kombinasi strobitnya dan sekarang base-nya coba lihat.